Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Kasori Channel 2. Oke ya, kawan-kawan semua, para subscriber Kasori Channel. Kali ini Kasori Channel akan membagikan sebuah video ya, dimana telah kedatangan sebuah televisi merek Samsung dengan kondisi oke guys, mari kita tes dulu ya. Ini kabelnya guys, masih di sini ya. Oke, kita buka dulu, yang kita tes dulu hasilnya gimana guys. Samsung 32 in dengan kendala katanya mati total. Oke guys, kita cek dulu ya, kita masukin dulu. Oke, kita coba pasang. Oke guys ya, tidak ada kendala kehidupan ya, nggak ada gejala kehidupan walaupun kita pencet-pencet ya. Ini biasanya ini unitnya atau TV-nya udah kita tidurin ya. Kita akan buka semuanya ya, termasuk kaki dan casingnya ya. Oke, nanti kita buka dulu ya guys ya. Oke, kita cabut dulu guys. Udah pernah dibuka orang guys, sepertinya udah pernah dicek orang. Oke, kita cobain dulu. Oke guys ya, ini udah dicopot ya. Nah, hati-hati untuk pencabutan casing bagian belakang. Ini bagian tutup ini mesti dibuka dulu ya guys ya, agar kita bisa mencabut dia dari soket mainboardnya ya. Karena kan kalau enggak nanti ketarik mainboardnya patah, jadi perlu kehati-hatian guys ya.
guys, kita taruh dulu. Dan inilah guys ya, ini daleman dari TV Samsung tipe UA32F 4000 ya, dengan gejala atau problem mati total. Ini mainboardnya guys ya. Nah, ini bagian tikon layar ya, tikon nempel sama panelnya ya, dan ini power supply nya guys. Oke guys, nanti kita cek bersama-sama dari mana dia punya kerusakannya. Jadi dia akan nyala dengan sendirinya karena BL ini adanya langsung dari power supply. Oke, coba kita tes dulu ya. Kita colokin langsung posisi. Kalau posisi pasang semua, kita lihat kan nggak ada tanda-tanda kehidupan. Biasanya kalau ada tanda-tanda kehidupan, lampu digital ini nyala guys, dan ini enggak ada kehidupan. Oke, nanti kita copot ininya ya. Oke guys, ini dicopot ya, dan ternyata power supply masih nyolok, lampu BL nggak nyala. Jadi jelas kemungkinan kerusakan itu jelas ada di blok power supply. Dan power supply ada 3 bagian ya di sini ya. Satu blok primer ya. Blok primer itu dari arus AC lari ke dioda dan akan diolah menjadi min plus, pindah ke traf elko menjalankan tropo matching. Itu namanya primer, dan dia akan berubah menjadi sekunder setelah keluar dari tropo matching, dan dia akan menjalankan arus min plus dari tropo matching beberapa volt-volt yang dibutuhkan oleh mainboard dan dibutuhkan oleh inverter BL atau backlight. Oke guys, dikarenakan ini udah jelas kerusakannya ada di PSU, jadi kita cek dulu bagian PSU nya ya, mana bagian-bagiannya yang korslet, apakah di primer, apakah di sekunder, apakah di blok inverter BL. Oke, kita cek dulu guys. Iya, kali ini saya kedatangan sebuah televisi Samsung dengan tipe UA32F 4000 ya, dan ini kerusakan ada di PSU nya kawan. Dan ini kita sedang dalam pengecekan di bagian power supply nya, dan kita akan cek di bagian sekunder, primer, dan BL inverternya. Oke, kita cek dulu kawan. Ini tester udah saya taruh di skala 10 volt dulu ya, ada pengetesan. Dan untuk pala minnya kita taruh di ground ya, di sinilah. Oke, dan untuk min plusnya kita untuk mengukur bagian sekunder dulu ya, ada arus nggak di sini. Ternyata arus yang dari dioda cuman satu, nggak nyampe 1 volt guys ya. Nggak ada arus masuk atau nggak ada arus keluar ya guys, tapi di area yang output ke inverter BL ini ada arus guys. Ya guys, yang arus ke BL inverter itu ada arus guys. Ada guys ya, tapi di sini nggak ada guys. Sini ada, sini nggak ada. Itu ada guys ya, ada. Oke, berarti jelas bahwa power supply ini
untuk primernya bagus, sekundernya sebagian ya, yang ke inverter BL bagus, tapi yang ke mainport ini tidak ada arus sama sekali. Dan kalau power supply kerusakan seperti ini, kita cek terutama dia punya diode ini guys, 1 2 3 4. Ini kita perlu cek guys ya, apakah ada korslet di sini salah satu ini, atau memang semuanya juga rusak. Oke guys, kita cek satu-satu ya, karena memang di sini tidak ada arus sama sekali guys. Dan di sini juga kecil, malah sekarang hilang. Oke, kita cek dulu guys ya. Setelah kita cek, ternyata memang ada korslet di bagian dioda sini guys. Kita lihat dulu guys ya. Ini diode guys ya, ini min ke plus, plus ke min. Kita cek guys, dan ternyata jalan ya, nyala. Oke, sini juga sama ya, karena ini memang paralel ya guys ya, karena ini memang paralel guys, sama. Coba kita balik ya guys, kita balik yang plus di plus, min di min. Kita lihat guys, sama guys ya, jalan yang sebelah sini juga sama guys, jalan. Sedangkan yang sini min plus plus jalan ya, tapi sebentar doang langsung hilang. Kalau yang ini enggak ya guys ya, yang ini enggak. Berarti kemungkinan ada di dua dioda ini guys ya, di dua dioda ini yang bermasalah guys. Sini guys, kita cabut dulu guys ya, dari tadi belum dicabut guys. Ini guys ya, yang bermasalah di sini. Oke, kita akan copot dulu dua-duanya atau salah satu ya guys ya. Kita cek sebelah kiri ya, kita langsung aja yang plus kita kasih min, yang min kita kasih plus. Kalau dia nyala atau jalan, berarti tandanya diode ini rusak. Oke guys ya, ternyata bener kan, diode sebelah kiri short. Coba kita balik guys. Nah, jalan kan. Kalau ini normal ya, min ketemu min, plus ketemu plus, udah pasti jalan ya. Cuman dibalik dia nyatanya jalan juga guys, berarti memang sebelah kiri short. Dan kita lihat sebelah kanan ya, yang min kita kasih plus, yang plus kita kasih min. Nah, nyatanya dia nggak jalan dan nggak nyala guys, tandanya dioda ini normal ya, sebelah kanan. Coba kita balik, udah pasti nyala guys, karena min ketemu min, plus ketemu plus. Oke guys ya. Oke, nanti kita coba pasang dulu sebelah sini, dan sebelah sini kita nggak pasang ya, hasilnya bagaimana ya. Ini dioda sebelah yang korslet, kita copot dulu ya, karena korslet dan yang kita pasang hanya sebelah ya, yang bagus. Hanya untuk mengecek apakah memang ada kerusakan lain, dikarenakan yang primer bagus, sekunder bagian inverter BL juga bagus. Dan sekarang yang korslet udah saya copot, jadi kita cek tes dulu ya. Biasanya kalau kondisi sudah normal, dicolokin begini, lampu BL akan nyala guys. Nah kan guys, lampu nyala guys, padahal ini nggak dicolok guys ya, ini nggak dicolok guys. Tandanya bahwa memang kerusakan TV ini adalah di power supply, di bagian sekunder, yaitu dioda yang arah output strom ke mainboard ya, untuk menjalankan mainboard. Dan sekarang udah nggak korslet lagi. Kemungkinan kalau kita pasang ke mainboard juga akan keluar sebuah tanda-tanda kehidupan. Oke, kita cek dulu ya, tes dulu. Ini power supply, coba dulu saya rapikan ke tempatnya semula ya.
tanpa penggantian diode ya. Ini masih nggak kepasang guys ya, hanya pasang satu aja untuk paralelnya. Dan ini kabel dari power supply juga saya colok ke mainboard, dan kita lihat hasilnya guys ya, apa bisa nyala TV ini. Cuman nanti kita pasang dia punya sensornya dulu ya, karena on off nya ada di sini. Oke, kita coba pasang dulu. Sensor, remote dan on off nya juga di sini. Jadi kita pasang dulu guys ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi panel atau layarnya ya. Jadi kita tahu nanti. Oke guys ya, kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nyala guys ya, dan langsung aktif dan TV langsung nyala guys. Oke, kita lihat dulu hasilnya guys ya, dia punya TV nya apakah ada hasil. Oke guys ya, posisi udah nongol HDMI guys ya. Oke, nanti kita rapikan dulu ya guys ya. Kita cabut dulu guys. Oke guys ya, ini udah diganti guys. Ini udah diganti ya. Dan sekarang TV udah ready. Ini kita tadi beli 4 biji ya, pasang satu. TV sudah dirapikan seperti semula ya, sudah dirapikan. Ini dan kita mantepin guys. Oke, nyala guys ya, Samsung. Oke, sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.